Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Gale Wisnu Broto, NPM 011, Marlia Mesolika, NPM 025, Rizky Noviani, NPM 049, dan Lisa Erliani, NPM 122. Nah, pada kali ini kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang pemilihan lokasi bisnis retail dalam area perdagangan. Langsung saja untuk pembahasan pertama akan dibahas oleh Mbak Lisa Erliani. Kepada Mbak Lisa, silahkan. Baik, terima kasih Mas Galih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lisa Erliani, NPM 122. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai lokasi area perdagangan, di mana pemilihan lokasi retail ini merupakan sebuah keputusan yang sangat strategis. Nah, sekali lokasi ini dipilih, pemilik retail harus menanggung semua konsekuensi dari pemilihan tersebut. Dalam membuat keputusan mengenai pemilihan lokasi, seharusnya pemilik retail ini memikirkan dalam 3 tingkatan, yaitu daerah, area perdagangan, dan tempat yang lebih spesifik. Di mana yang pertama itu ada daerah yang merujuk pada suatu negara, bagian dari suatu negara, kota tertentu, atau Metropolitan Statistical Area atau MSI. Yang kedua ada area perdagangan yang merupakan area geografis yang berdekatan yang memiliki mayoritas pelanggan dan penjualan sebuah toko. Mungkin bagian dari sebuah kota atau dapat meluas di luar batas-batas kota tersebut. Nah, ini tergantung pada tipe-tipe toko dan intensitas dari pelanggan potensial di sekitarnya. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu tempat yang lebih spesifik dan khusus. Dalam membuat keputusan lokasi toko, para pemilik retail seharusnya menguji 3 tingkatan tersebut secara serempak dan terintegrasi. Dalam menguji ketiga keputusan lokasi secara berurutan itu, maka akan dijelaskan terlebih dahulu bagaimana yang pertama ada memilih faktor yang mempengaruhi daya tarik suatu area perdagangan tertentu. Yang kedua ada menguji apa yang dicari pemilik retail dalam memilih tempat, seperti target penjualan yang harus dicapai sehingga dapat dilakukan pengujian dengan menggunakan beberapa metode peramalan. Selanjutnya untuk materi yang kedua yaitu penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu wilayah atau area perdagangan. Di mana wilayah-wilayah terbaik dan area-area perdagangan adalah tempat-tempat yang dapat menghasilkan permintaan tertinggi atau penjualan sebuah retail. Meskipun analisis wilayah berbeda dengan analisis area perdagangan karena perbedaan luas areanya, namun biasanya terdapat faktor-faktor yang tidak banyak berbeda yang membuat suatu wilayah atau area perdagangan ini menarik untuk dipilih. Adapun beberapa faktor, yang pertama yaitu ada skala ekonomi versus kanibalisasi, yang dimana pada awalnya ini diharapkan bahwa sebuah retail seharusnya memilih lokasi terbaik dalam suatu area perdagangan. Tetapi kebanyakan waralaba atau chains mengarah pada seluruh area dengan sebuah jaringan pertokoan. Dan untuk faktor yang kedua ada demografis dan karakteristik gaya hidup. Dalam banyak kasus area-area di mana populasi ini bertumbuh lebih dinikmati dibandingkan dengan area-area di mana area-area populasinya menunjukkan penurunan. Nah, karakteristik gaya hidup dari populasi memungkinkan relevan pula untuk dipahami dalam menentukan lokasi retail. Hasil survei Fetch of Indonesia yang dilakukan oleh Love Indonesia bersama dengan lembaga riset Prom di tahun 2025 menyatakan bahwa terdapat 8 macam kelompok gaya hidup masyarakat di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada the established confident, itu dimana pada umumnya profil demografi dari kelompok gaya hidup ini diantaranya adalah pria, tinggal di daerah perkotaan, berusia matang atau dewasa, terus memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, serta memiliki pendapatan yang tinggi untuk mencukupi kebutuhan keluarga.
Kelompok ini memiliki reputasi yang baik dan diterima di dalam masyarakat. Yang kedua ada the optimistic family percent, di mana profil demografi kelompok gaya hidup ini pada umumnya wanita, tinggal di daerah pedesaan, berusia matang atau dewasa, dan memiliki penghasilan tinggi. Yang ketiga ada the change expecting led, di mana profil demografi kelompok gaya hidup ini pada umumnya pria, tinggal di daerah perkotaan, berusia muda dengan pendapatan rendah. Kelompok ini melihat materi hanya untuk bertahan hidup, memiliki banyak teman, diterima dan dicintai oleh teman-temannya, serta termotivasi karena adanya teman. Yang keempat ada the circle humanist, di mana profil demografi kelompok gaya hidup ini pada umumnya wanita, tinggal di daerah perkotaan, berusia muda, dengan pendapatan yang rendah. Kelompok ini tidak terlalu mementingkan materi, berbagi kasih sayang, dan peduli dengan orang lain. Yang kelima ada the introvert wallflower, di mana profil demografi kelompok gaya hidup ini pada umumnya wanita, tinggal di daerah perkotaan, berusia matang atau dewasa, dengan pendapatan rendah. Kelompok ini skeptis dan cenderung pasrah menerima kondisi hidup, di mana diterima oleh lingkungan sosialnya dan memiliki loyalitas tinggi pada kerabat. Yang keenam ada the civic canker, di mana profil demografi kelompok gaya hidup ini pada umumnya yaitu pria, tinggal di daerah perkotaan, berusia matang, dan mempunyai latar belakang pendidikan tinggi, memiliki pendapatan tinggi. Di mana kelompok ini dimanjakan oleh materi yang dimilikinya, suka disanjung dan dipuja, supel dan penuh energi. Yang ketujuh ada the networking pleasure seeker, di mana profil demografi kelompok gaya hidup ini pada umumnya itu wanita, tinggal di daerah perkotaan, berusia matang, berpendidikan rata-rata, serta pendapatan tinggi. Kelompok ini menggunakan materi untuk meraih kebahagiaan, diterima oleh lingkungan sosialnya, serta mengandalkan lokasi dalam meraih keberhasilan. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu ada the spontaneous fun loving, di mana profil demografi kelompok gaya hidup ini pada umumnya yaitu pria, tinggal di daerah perkotaan, berusia matang, berpendidikan tinggi, dan pendapatan tinggi. Kelompok ini menjadikan materi untuk memenuhi tuntutan gaya hidup, suka disanjung dan dipuja, menjadikan kelompok sebagai alat mencari popularitas. Selanjutnya untuk faktor yang ketiga ada iklim bisnis, di mana penting untuk mengganti tren atau kecenderungan pekerjaan konsumen pada pasar sasaran retail karena pekerjaan tertentu identik dengan penghasilan yang tinggi dan biasanya berarti pula mempunyai daya beli yang lebih tinggi. Hal ini juga berguna untuk menentukan area mana yang bertumbuh dengan cepat. Analisis lokasi retail harus menentukan pula bagaimana pertumbuhan seperti itu akan berlanjut dan bagaimana hal tersebut akan memengaruhi permintaan atas barang dagangan mereka. Untuk faktor yang keempat, ada kompetisi, di mana tingkat kompetisi dalam sebuah area juga memengaruhi permintaan atas barang dagangan retail. Faktor yang kelima yaitu ada masalah-masalah lokasi secara global. Retail perlu untuk mengambil keputusan pada sebuah wilayah yaitu sebuah area perdagangan dan lokasi yang spesifik, di mana retail masih perlu untuk mengamati karakteristik dan tingkat persaingan maupun pola lalu lintas di sekitar lokasi tersebut. Hal yang membuat keputusan lokasi global ini menjadi lebih sulit dan menarik secara potensial adalah bahwa mereka yang bertanggung jawab dalam mengambil keputusan ini merupakan mereka yang tidak biasa dengan nuansa daripada masalah lokasi asing dibandingkan dengan masalah yang sama-sama negara asalnya. Lokal mayoritas sehingga kesulitan dalam menentukan lokasi di tempat asing menjadi sedikit dapat diantisipasi dan diatasi. Lokasi usaha dengan tingkat persaingan rendah, yang pertama ada kelebihan, yaitu meliputi yang pertama ada dapat menjual dengan harga yang lebih tinggi karena terbatasnya pilihan yang dimiliki oleh konsumen.
Yang kedua, ada harga sewa lokasi usaha yang relatif lebih murah sehingga dapat menekan biaya operasional toko. Yang kedua, ada kekurangan yang meliputi yang pertama, membutuhkan dana promosi yang lebih besar untuk menarik kunjungan konsumen ke lokasi usaha. Yang kedua, ada pertukaran informasi yang lambat. Yang ketiga atau yang terakhir, ada harus berjuang sendiri di dalam mengatasi persoalan stok barang serta persoalan lain seputar kepentingan bisnisnya. Faktor yang keenam atau faktor yang terakhir yaitu ada sosial budaya, di mana berbicara usaha retail ini tidak bisa dilepaskan dari sosial budaya masyarakat selalu konsumen retail. Terkadang country of origin effect turut mempengaruhi pemilihan negara sebagai lokasi ekspansi bisnis retail global. Nah, misalnya ini di beberapa negara lain dan Timur Tengah yang tidak menyukai retail chain store yang berasal dari budaya negeri barat, rasa nasionalisme yang tinggi di Jepang untuk memakai produk-produk buatan dalam negeri dan sebagainya. Nah, untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Mbak Rizky Noviani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Lisa Erliani. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Noviani, NPM 049. Di sini saya akan menerangkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik sebuah lokasi. Masalah-masalah yang membuat suatu lokasi tertentu memiliki daya tarik secara spesifik akan mengamati keuntungan aksesibilitas lokasi dan keuntungan secara lokasi sebagai pusatnya. Yang pertama, aksesibilitas. Kemudahan bagi konsumen untuk datang atau masuk keluar dari lokasi tersebut. Analisis ini memiliki dua tahap, yaitu yang pertama, analisis makro. Analisis makro merujuk pada akses yang harus dilalui oleh konsumen dari tempat di mana dia berada, seperti rumah, tempat kerja, sekolah, dan sebagainya, menuju lokasi tempat usaha retail. Beberapa hal yang terkait dengan akses makro yaitu yang pertama, penghalang alam. Penghalang alam ini bisa mempengaruhi akses konsumen menuju ke lokasi usaha retail yang terletak di daerah pedesaan, pegunungan, atau lokasi di pedalaman yang masih alami. Kemudian yang kedua, penghalang buatan. Penghalang buatan adalah penghalang akses makro yang dibuat oleh manusia, misalnya rel kereta api, polisi tidur, dan sebagainya. Semakin banyak penghalang buatan yang harus dilewati oleh konsumen dalam menuju lokasi tempat usaha, maka membuat lokasi tersebut menjadi tidak strategis. Kemudian yang ketiga, kondisi jalan yang rusak dan memiliki ruas terbatas serta sempit dapat mengganggu akses makro konsumen menuju lokasi usaha retail. Kerusakan kondisi jalan membuat lokasi usaha menjadi tidak strategis karena konsumen akan menghindari akses makro yang memilih kondisi jalan buruk. Keempat, pola lalu lintas. Pembisnis retail harus menempatkan lokasi usahanya dengan mempertimbangkan pola lalu lintas. Misalnya, terdapat rute untuk berputar menuju lokasi usaha retail, kemudahan untuk berpindah dari jalur satu ke jalur yang lain menuju lokasi usaha retail, arah arus berangkat dan pulangnya aktivitas masyarakat seperti ke sekolah, kantor, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, analisis mikro. Berkonsentrasi pada masalah-masalah sekitar lokasi seperti visibilitas, arus lalu lintas, parkir, keramaian, dan jalan masuk atau jalan keluar. Akses mikro merujuk pada akses 3 km di sekitar lokasi usaha retail. Beberapa hal yang terkait dengan akses mikro yaitu yang pertama, jarak penglihatan atau visibility. Usaha yang strategis harus dapat terlihat dari kejauhan sehingga memudahkan konsumen untuk menemukan lokasi usaha tersebut. Hal ini yang menyebabkan posisi corner atau hook di samping 3 tusuk sate, posisi menghadap ke jalan utara, dan sebagainya menjadi posisi favorit yang ditawarkan dengan harga sewa atau harga jual yang mahal untuk lokasi usaha. Kemudian yang kedua, lahan parkir. Akses mikro berikutnya yang sangat penting khususnya untuk usaha retail di daerah perkotaan adalah lahan parkir.
Kesulitan menemukan tempat parkir karena keterbatasan lahan parkir dan ketidaknyamanan kendaraan di tempat parkir menjadi isu serius yang membuat konsumen akan pindah mengunjungi lokasi usaha retail dengan lahan parkir yang luas dan aman. Kemudian yang kedua, kepadatan arus lalu lintas. Kepadatan arus lalu lintas merupakan salah satu indikator lokasi usaha yang strategis karena mendatangkan konsumen secara tidak langsung. Tugas dari pembisnis retail yang memiliki lokasi dengan kepadatan lalu lintas tinggi adalah menarik konsumen untuk berhenti dan berkunjung ke toko retailnya. Kemudian yang selanjutnya, memperkirakan permintaan untuk sebuah lokasi yang baru. Para pemilik retail memperkirakan permintaan untuk lokasi yang baru dengan menetapkan area perdagangannya dan kemudian memperkirakan seberapa banyak uang yang dikeluarkan oleh konsumen dalam area perdagangan dan faktor yang dipertimbangkan ketika menetapkan batas-batas area perdagangan dengan menjelaskan tipe-tipe informasi dan teknik-teknik yang digunakan oleh para pemilik retail untuk memperkirakan permintaan. Yang pertama, area perdagangan. Area perdagangan adalah area geografis yang berdekatan yang memiliki mayoritas pelanggan dan penjualan dari sebuah toko. Area perdagangan dapat dibedakan ke dalam 3 zona. Area perdagangan tersebut sebagai poligon karena batas-batasnya sesuai dengan jalan-jalan dan tampilan peta lainnya. Ketiga, zona dalam area perdagangan tersebut adalah yang pertama, zona primer. Zona primer adalah area geografis dari mana toko atau pusat perbelanjaan tersebut mendapatkan 60% dari para pelanggannya. Yang kedua, zona sekunder. Zona sekunder adalah area geografis dari kepentingan sekunder dalam tingkat penjualan pelanggan yang menghasilkan sekitar 20% dari penjualan sebuah toko. Kemudian zona tersier. Zona tersier termasuk para pelanggan yang kadang berbelanja di toko atau pusat perbelanjaan tersebut. Ada beberapa alasan untuk zona tersier, yaitu yang pertama, para pelanggan kekurangan fasilitas retail yang memadai yang beralokasi lebih dekat dengan rumahnya. Kemudian yang kedua, tersedianya akses jalan raya yang strategis menuju toko atau pusat perbelanjaan tersebut sehingga para pelanggan dapat pergi ke sana dengan mudah. Kemudian yang ketiga, lokasi retail atau pusat perbelanjaan merupakan rute yang sering dilalui para pelanggan ketika menuju ke tempat kerja atau tujuan lainnya. Kemudian yang keempat, para pelanggan tertarik pergi ke toko atau pusat perbelanjaan karena toko atau pusat perbelanjaan tersebut dekat atau ada di dalam area pariwisata. Kemudian faktor-faktor yang mendefinisikan area-area perdagangan. Cara lain dari melihat pada bagaimana tipe toko mempengaruhi ukuran dari area sebuah perdagangan adalah tipe toko ini apakah merupakan toko tujuan ataukah toko parasit. Toko tujuan adalah toko di mana barang dagangan, pemilihan, presentasi, penetapan harga, atau tampilan-tampilan unik lainnya bertindak sebagai magnet untuk para pelanggan. Sedangkan toko parasit adalah toko yang tidak menciptakan lalu lintasnya sendiri dan yang area perdagangannya ditentukan oleh pemilik retail yang dominan dalam pusat perbelanjaan atau area retail. Kemudian yang ketiga, sumber-sumber informasi. Terdapat 3 tipe informasi diperlukan untuk menetapkan sebuah area perdagangan, yaitu yang pertama, para pemilik retail harus menentukan berapa banyak orang yang ada di dalam area perdagangan tersebut dan di mana mereka tinggal. Untuk ini, retail menggunakan suatu teknik yang dikenal dengan menemukan konsumen, berarti tujuan untuk menemukan atau melokasikan tempat tinggal para konsumen untuk sebuah toko atau pusat perbelanjaan. Kemudian yang kedua, para pemilik retail menggunakan sensus yang diadakan setiap 10 tahun untuk menjelaskan penggunaan potensialnya dalam usaha untuk menilai seberapa besar mereka akan membeli dalam area perdagangan yang diusulkan. Kemudian yang ketiga, para pemilik retail menggunakan internet
materi selanjutnya di sini ada metode pengukuran permintaan. Nah, terdapat sejumlah metode analisis komplementer yang digunakan untuk memperkirakan permintaan untuk sebuah toko baru. Pendekatan pertama yaitu pendekatan analog. Pendekatan analog dapat juga disebut dengan pendekatan toko yang serupa. Dalam menggunakan pendekatan ini, peritel harus mampu menggambarkan karakteristik area perdagangan terbaik bagi toko yang menggunakan informasi tersebut dalam menemukan lokasi lain. Pendekatan analog ini dibedakan menjadi 3 tahap. Yang pertama, area perdagangan sekarang itu ditentukan dengan menggunakan teknik penandaan pelanggan. Yang kedua, berdasarkan pada intensitas pelanggan pada toko, zona-zona primer, sekunder, dan tersier ditentukan. Yang ketiga, karakteristik dari toko yang ada sekarang dicocokkan dengan lokasi-lokasi baru yang potensial untuk menentukan tempat terbaik. Untuk yang kedua, di sini ada analisis regresi. Analisis regresi itu adalah sebuah metode umum dari pendefinisian area perdagangan retail yang potensial untuk jaringan retail yang lebih dari 20 toko. Langkah-langkah awal dalam analisis regresi ini adalah sama seperti langkah-langkah dalam pendekatan analog tadi, yaitu pertama, area perdagangan sekarang ditentukan dengan menggunakan teknik penandaan pelanggan. Terus yang nomor 2, zona primer, sekunder, dan tersier ditentukan dengan memplot para pelanggan pada peta. Nah, yang ketiga ini mencari data. Terus yang keempat, membuat persamaan regresi dengan bantuan perangkat lunak. Nah, tetapi kemudian prosedur regresi mulai berbeda dengan pendekatan analog, di mana dilakukan pencocokan karakteristik dari area perdagangan untuk toko yang ada dengan toko yang baru. Toko baru yang potensial dengan menggunakan analisis sebuah persamaan matematik yang dihasilkan. Dengan pakar-pakar statistik yang dibakukan, ada 3 langkah yang diikuti untuk mengembangkan persamaan ganda, yaitu yang pertama, memilih ukuran pelaksanaan yang tepat seperti penjualan per kapita atau saham pasar. Yang kedua, memilih sebuah set variabel yang dapat berguna dapat meramalkan pelaksanaan. Terus yang ketiga, memecahkan persamaan regresi dan menggunakan untuk meramalkan pelaksanaan tempat-tempat masa depan. Nah, di sini garis regresi dihasilkan dari persamaan penjualan A plus B B1 dikali X1 seperti yang ada di gambar, dimana keterangannya untuk A konstanta yang dihasilkan dari program regresi. A juga mendefinisikan di mana garis regresi memotong sumbu Y dan karenanya juga dikenal dengan potongan sumbu Y. Yang selanjutnya B1. B1 ini angka yang dihasilkan dari program regresi yang mendefinisikan hubungan antara penjual dengan variabelnya, juga kemiringan dari garis-garis regresi. Terus X1. X1 itu merupakan variabel prediktor, yaitu untuk populasi O hingga 3 mil. Terus selanjutnya di sini ada metode ketiga, yaitu model gravitasi Hooke. Model Hooke ini merupakan metode penetapan permintaan secara singkat berdasarkan pada hukum gravitasi Newton. Dibangun berdasarkan pada premis bahwa kemungkinan pelanggan yang akan berbelanja pada toko atau pusat pembelanjaan tertentu menjadi lebih besar seiring ukuran toko atau
pusat pembelanjaan meningkat dan dekatnya jarak atau waktu perjalanan dari para pelanggan menuju toko atau pusat pembelanjaan tersebut semakin dekat. Sasaran dari model hub ini adalah untuk menentukan kemungkinan bahwa seseorang pelanggan yang menetap dalam sebuah area tentu akan berbelanja pada sebuah toko atau pusat pembelanjaan tertentu. Nah, untuk memulai prosesnya, perkiraan penjualan dengan menggunakan metode hub model umumnya ditentukan sebagai berikut yang ada di gambar itu. Jadi speed sama dengan SJ dibagi TIJ tip per sigma SJ dibagi TIJ. Nah, untuk keterangannya, speed sendiri, PIJ sendiri, kemungkinan dari seseorang pelanggan dari poin asal I sampai ke pusat pembelanjaan J. Untuk SJ yaitu ukuran dari pusat pembelanjaan J. Untuk tip TIJ, waktu perjalanan atau jarak dari poin permulaan pelanggan menuju pusat pembelanjaan. Nah, dari langkah tersebut diulang pada setiap area yang diajukan sebagai alternatif dengan lokasi mengelilingi pusat pembelanjaan. Nah, untuk memilih metode yang terbaik dalam setiap keputusan, semakin banyak informasi yang tersedia, jadi semakin baik hasil yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, jika sebuah kombinasi dari teknik-teknik tersebut diterapkan dan kesimpulan yang sama dicapai, pemilik retail seharusnya memiliki kepercayaan diri yang besar dalam pengambil keputusan tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Galih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Merlia Mei Solihah, NPM 025, akan mempresentasikan tentang tipe-tipe lokasi. Beberapa tipe lokasi yang tersedia bagi retail, masing-masing tipe lokasi dengan kekuatan dan kelemahannya sendiri. Retail memiliki 3 tipe dasar lokasi yang bisa dipilih, meliputi: yang pertama adalah pusat pembelanjaan. Pusat pembelanjaan yang besar atau disebut dengan shopping center menyediakan kebutuhan belanja bagi banyak golongan konsumen. Pusat perbelanjaan terdiri dari sekelompok retail yang diatur dengan ketentuan komersil yang direncanakan, dikembangkan, dan dimiliki serta dikelola sebagai properti tunggal. Ketentuan dalam pusat perbelanjaan yang biasanya diatur adalah jam buka dan tutup toko, ketentuan tentang kebersihan dan keamanan toko. Di dalam pusat perbelanjaan terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah pusat diskon perbelanjaan kecil. Manfaat utama dari pusat perbelanjaan kecil atau strip shopping center, mereka menawarkan kepada pelanggan tentang kenyamanan lokasi dan kemudahan parkir serta biaya sewa yang relatif rendah untuk retail. Selain memiliki manfaat, pusat diskon perbelanjaan juga memiliki kerugian besar, yaitu tidak adanya perlindungan dari cuaca karena lokasi depan toko adalah lahan parkir. Mereka hanya sedikit memberikan penawaran serta pilihan hiburan bagi pelanggan daripada mall. Terdapat 2 tipe strip dalam strip shopping center. Yang pertama, pusat perbelanjaan kecil tradisional merupakan pusat perbelanjaan yang dirancang untuk memberikan kenyamanan belanja untuk kebutuhan pelanggan setiap harinya yang tinggal pada lokasi sekitar. Yang kedua, pusat belanja besar. Pusat perbelanjaan yang lebih didominasi oleh beberapa toko besar, termasuk toko diskon, klub-klub, pergudangan. Yang kedua adalah mall. Mall memiliki beberapa keuntungan selain lokasi alternatif. Yang pertama, karena banyak tipe toko yang berbeda, bermacam-macam barang dagangan
tersedia di dalam toko tersebut dan kesempatan mereka untuk mengombinasikan perbelanjaan dengan hiburan. Mall perbelanjaan menjadi pilihan utama bagi perbelanja di masa kini. Yang kedua adalah dari lokasi di pusat perbelanjaan adalah berbagai penyewa dapat direncanakan. Yang ketiga, retail dan pelanggannya tidak perlu merasa khawatir dengan lingkungan eksternal mereka. Manajemen mall melakukan pemeliharaan area bersama. Penyewaan mall dapat melihat ke depan besarnya level homogenitas dengan toko lainnya. Di samping mall perbelanjaan merupakan sisi pilihan yang luar biasa bagi masyarakat retail, mereka juga memiliki kerugian. Yang pertama adalah penyewaan mall lebih tinggi daripada beberapa pusat perbelanjaan dengan sewa rendah, pedagang mandiri, dan banyak distrik pusat bisnis. Yang kedua adalah beberapa penyewa mungkin tidak menyukai manajer mall mengontrol pekerjaan mereka. Di dalam mall juga terdapat beberapa tantangan yang dihadapi perbelanjaan, antara lain yang pertama, retail saling bersaing selain pada tipe lokasi seperti kekuatan dan lifestyle-nya, katalog, dan situs web. Yang kedua, pelanggan lebih melihat dari sisi nilai alternatif toko di mall, seperti toko pakaian yang banyak ditemukan di mall, membuat semakin lemah atau mengakibatkan beberapa toko spesialis tutup. Yang ketiga adalah pusat belanja regional. Merupakan tempat belanja yang menyediakan barang-barang umum dan jasa pelayanan yang lengkap dan bervariasi. Yang keempat adalah pusat belanja superregional. Merupakan pusat perbelanjaan yang mirip dengan pusat belanja regional, tetapi karena ukuran pusat belanja regional lebih besar, banyak ditempati kios dan pemilihan barang dagangannya. Yang kelima adalah pusat belanja gaya hidup. Merupakan rancangan tradisional luar ruangan dan bermacam-macam retail. Dalam pusat ini menawarkan kenyamanan pembelanja, keamanan, ragam penyewa yang banyak, dan atmosfer kepuasan konsumen. Beberapa pusat belanja gaya hidup itu meliputi dari toko dan restoran, beberapa gedung bioskop dan hiburan, sedangkan yang lain masih ruko. Yang keenam adalah pusat mode atau pusat belanja khusus. Merupakan pusat belanja yang sebagian besar terdiri atas pakaian mahal, butik, toko souvenir dengan berbagai model pilihan atau pernik-pernik unik berkualitas tinggi dan bernilai. Pusat mode atau specialty shopping center tidak ditempati oleh stand, walaupun kadang-kadang penikmat makanan dan minuman serta bioskop berfungsi sebagai tempat rekreasi. Pusat mode ini mirip dengan pusat belanja gaya hidup dalam hal jenis toko yang mampu menarik pelanggan. Perbedaannya yaitu memiliki atap dan lebih besar daripada pusat gaya hidup pada umumnya. Yang ketujuh adalah pusat belanja outlet atau disebut dengan outlet shopping center. Merupakan pusat perbelanjaan yang sebagian besar terdiri dari pemilik gerai dan pabrik yang menjual merek buatan mereka sendiri, selain juga seharusnya mencakup retail dengan harga diskon. Yang kedelapan adalah pusat belanja festival atau bertema. Merupakan pusat perbelanjaan khusus membuat penggabungan tema yang dibawa oleh tokoh perorangan dengan rancangan yang arsitektural. Daya tarik paling besar dari pusat perbelanjaan ini adalah sebagai tempat wisata secara khusus. Pusat perbelanjaan ini terdiri dari penyewa yang mirip seperti pada pusat perbelanjaan khusus. Di dalam pusat perbelanjaan ini juga terdapat restoran dan fasilitas hiburan. Yang ke-9 adalah kios.
Kios itu merupakan suatu alternatif penempatan yang populer bagi retail untuk kebutuhan lingkup pasar yang kecil. Tipe yang kedua adalah lokasi di kota besar atau kota kecil. Lokasi di kota besar atau kecil itu meliputi yang pertama adalah distrik pusat bisnis atau yang disingkat dengan DPB, merupakan area tradisional yang ramai di kota besar atau kota kecil. Kegiatan bisnis ini menarik banyak orang ke area tersebut selama berjam-jam, baik orang yang berlalu lalang atau yang bekerja di sekitar area. DPB merupakan pusat transportasi umum lalu lintas pejalan kaki. Yang kedua, lokasi dalam kota. Merupakan areal perkotaan dengan intensitas yang tinggi, terdiri dari bangunan apartemen, populasi terbesar dengan etnik Latin, Negro, dan Asia. Yang ketiga adalah lokasi jalan utama. Merupakan tempat di mana DPB berada pada areal belanja tradisional dari kota kecil atau distrik bisnis. Yang kedua, di daerah pinggiran kota atau kota besar. Saham jalan utama adalah karakteristik DPB, tetapi biaya kepemilikan dapat lebih kecil daripada DPB. Lokasi ini tidak mampu menarik pengunjung seperti di distrik pusat bisnis, karena sedikit sekali orang yang bekerja dan merupakan yang bermukim di area ini, serta sedikit toko kecil yang memilih area ini. Yang keempat adalah usaha pengembangan kembali di lokasi kota besar dan lokasi kecil dan kota kecil. Beberapa lokasi kota besar dan kecil menjadi lokasi alternatif yang menarik sebagai pusat perbelanjaan. Hal ini dikarenakan yang pertama, beberapa dari lokasi ini mengalami proses penggolongan, pembaharuan, dan pengembangan kembali kantor, rumah, dan retail pada area yang kurang baik. Yang kedua, pengembangan tidak lagi membangun mall yang banyak seperti sebelumnya dan sering sulit menemukan lokasi terbaik di mana mall dapat menarik pengunjung. Yang ketiga, mata rantai yang sama menemukan bahwa biaya kepemilikan di lokasi kota besar dan kecil keuntungannya berbanding. Yang keempat, lokasi kota besar dan kecil menawarkan kepada retail perluasan yang besar karena dasar pelanggan yang dewasa dan stabil serta persaingan yang relatif lebih rendah. Yang kelima, kota besar sering memberikan insentif signifikan untuk berada di pusat kota. Tipe lokasi yang terakhir adalah pemilihan lokasi lain untuk retail. Mengembangkan kegunaan, yaitu mengombinasi beberapa kegunaan yang berbeda atau kompleks seperti pusat perbelanjaan dengan gedung perkantoran, hotel, perumahan, kompleks pejabat, dan pusat konvensi. Dalam pemilihan lokasi itu meliputi beberapa hal. Yang pertama itu adalah bandar udara atau airport. Bisa menjadi satu area yang penting dan populer di antara retail-retail nasional. Yang kedua adalah tempat peristirahatan atau resort. Retail menganggap resort sebagai peluang pemilihan lokasi yang utama, sebab akan ada banyak yang pelanggan lakukan di saat waktu senggang mereka. Yang ketiga, rumah sakit adalah alternatif pilihan lokasi yang terus populer karena pasien dan para tamu pasti akan menyempatkan ke toko. Dan yang keempat adalah toko di dalam toko. Merupakan pilihan lain untuk retail adalah di dalam toko yang lebih besar. Retail bisa khusus berada di toserba. Strategi lokasi toko. Keuntungan relatif retail yang utama menguji strategi pilihan beberapa lokasi. Yang pertama itu ada toserba atau department store. Toserba berlokasi di daerah pusat bisnis dan pusat perbelanjaan superregional atau regional.
Lokasi ini menarik sejumlah masyarakat akan pilihan kebutuhan dan ukurannya. Toserba dapat menciptakan cara sendiri untuk suatu daerah pusat bisnis atau mall. Yang kedua, daerah pusat bisnis mempunyai keuntungan dari pelanggan potensial yang bekerja di daerah tersebut. Yang ketiga, toko spesialis pakaian. Pakaian khusus sekarang bertumbuh pesat di daerah pusat bisnis. Pilihan tempatnya pasti di pusat keramaian, seperti di mall, pusat belanja superregional dan regional, pusat gaya hidup, pusat pertunjukan, dan STEM center. Dengan pemilihan lokasi tersebut itu dapat membuat toko menjadi lebih populer di antara toko di Toserba dan mampu menarik sejumlah pelanggan serta menyediakan hiburan dan kesempatan untuk customer refreshing. Yang keempat adalah toko kategori spesialis. Toko kategori spesialis itu contohnya seperti restoran, pusat kebugaran, dan kebutuhan bahan pokok sepertinya bisa ditemukan di lokasi toko yang bebas. Toko kategori spesialis ini memiliki lokasi kebutuhan yang berbeda, memilih pusat tenaga, sedang pemilihan lokasi yang fresh standing memiliki beberapa pertimbangan, antara lain yang pertama itu biasanya bersaing dengan harga dan lokasi seperti ini kurang bagus dari daerah pusat bisnis atau mall. Yang kedua, parkirnya gampang. Yang ketiga, menspesialisasi kategori adalah tujuan toko dalam mengatur barang dagangannya, pilihannya, tampilannya, harga, atau keunikan dalam pelayanan sebagai daya tarik untuk pelanggan. Yang kelima itu adalah toko grosir. Toko grosir ini biasanya bertempat di pusat diskonan, seperti toko spesialis kategori grosir juga mempunyai harga yang kompetitif dan pusat diskon secara relatif memiliki sewa yang lebih mahal. Yang keenam adalah butik. Meriset pilihan lokasinya dengan mengkhususkan pada kalangan atas, cita rasa tinggi pada pakaian, bertempat di pusat keramaian atau jalan. Meskipun tempat tersebut itu tidak seramai daerah pusat bisnis atau pusat perbelanjaan, melayani pelanggan aktif yang tinggal di sekitarnya, tetapi sebagai peritel tahu bila penempatan seperti ini kurang menarik, tidak seperti pusat perbelanjaan ada hiburannya, sehingga lebih banyak mensponsori kegiatan seni atau festival musik di komunitas. Terima kasih. Mungkin seperti itu presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.